Pemirsa, akibat buang kelas yang ambruk, ini aktivitas belajar siswa kelas 2 SDN 2 Majalengka terpaksa dipindah ke masjid. Siswa kelas 2 SD Negeri Sidamukti 2 Majalengka ini mengikuti kegiatan belajar di masjid setelah ruang kelas mereka ambruk. Ruang belajar dan perpustakaan ambruk akibat kondisi atap yang lapuk. Orang tua murid bersama warga sekitar bergotong royong memindahkan meja kursi dari ruangan belajar yang ambruk. Dua atap ruang belajar dan perpustakaan ambruk saat jam istirahat Senin siang. Dua guru dan seorang mahasiswi mengalami luka-luka. Pemirsa, seorang siswa SMA Binus School Tangerang Selatan, Banten ini menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban dirawat di rumah sakit karena luka memar dan luka bakar di tubuh. Satu pelaku perundungan diduga anak artis. Seorang siswa SMA Binus School di Serpong, Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit, terlihat korban sempat dicekik dan dilepas celananya. Ironis, aksi perundungan disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Akibat aksi perundungan, korban dirawat di rumah sakit karena banyak luka di tubuh, termasuk luka bakar diduga akibat disundut rokok. Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Setelah mendapat laporan korban, Polres Tangerang Selatan telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satu pelaku perundungan diduga merupakan anak artis. Kita segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera melakukan cek TKP, di mana TKP ini di salah satu warung yang berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kita lakukan cek TKP, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Warung yang diduga tempat terjadinya aksi perundungan terhadap korban berada tak jauh dari sekolah. Penjaga warung mengaku warungnya menjadi tempat berkumpul sejumlah siswa sepulang sekolah. Namun ia membantah perundungan tersebut terjadi di warungnya. Yang biasa kalau nongkrong pakai baju sekolah juga bebas. Sekolah. Mau pulang? Iya. Sekolah cuma 4. Kita ngobrol gitu. Ini ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya? Iya, bercanda kayak rokok apa. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu. Enggak. Aksi perundungan yang dilakukan pelajar sangat memprihatinkan. Berikut cara mencegah aksi perundungan di sekolah, diantaranya guru harus lebih waspada mengawasi siswa terhadap tanda-tanda praktik perundungan. Guru harus jeli mengidentifikasi perilaku bullying dan merespon jika ada siswa mengintimidasi siswa lain, serta aktif melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi akan melakukan olah TKP terkait aksi perundungan sejumlah siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Polisi menaikkan kasus perundungan ini ke tingkat penyidikan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih Tamara. Saat pemeriksaan, Tamara dicecar 9 pertanyaan. Ibu dari Tamara ikut diperiksa sebagai saksi. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu bujak? Makanya aku nggak tahu kalau nggak benar anak saya.
Penyidik Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memeriksa Tamara Tiasmara dalam kasus tewasnya putra Tamara, Raden Adante Khalif, yang diduga sengaja ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Ibu-ibu sekolah. Penyidik meminta keterangan Tamara dan ibundanya atau nenek Andante sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Keduanya dicecar 9 pertanyaan. Dalam kesempatan ini Tamara juga menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan kepada penyidik. Ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, tante, juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Terkait dengan tewasnya Andante, Tamara membantah pihak sekolah yang menyebut Andante tidak bisa berenang dan takut air. Sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja, itu anak pasti udah nangis gitu. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Tamara Tiasmara, mantan suaminya Angger Dimas, dan tersangka Yuda Arfandi, yang juga kekasih Tamara. Yuda Arfandi juga telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik untuk mengetahui apa motif pelaku yang tega menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews, melaporkan. Pemirsa, harga beras tak terbendung, harga cabai dan bawang merah juga terus mengalami kenaikan. Warga kian terjepit dan berikut liputan Putu Bagus di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, di mana pasca pemilu atau pemilihan umum 2024 terjadi kenaikan beberapa komoditas pangan, dan salah satunya yakni yang benar saja berada di belakang saya, harga beras yang memang cukup melonjak tinggi. Di antaranya harga beras premium yang sebelumnya dijual di harga Rp13.000 per kilogram meningkat menjadi Rp16.000, dan harga beras premium yang dimana dijual sebelumnya di angka Rp10.000 meningkat menjadi Rp15.000, yang artinya hanya beda Rp1.000 antara beras medium dan beras premium. Selain beras, ada juga peningkatan harga di komoditas pangan atau barang-barang untuk memasak. Di antaranya ada cabai merah dan cabai keriting yang memang sebelumnya dijual di harga Rp60.000 per kilogram meningkat menjadi Rp80 hingga Rp90 per kilogramnya. Dan selain itu untuk harga sayur mayur masih di angka yang cukup stabil, dan untuk harga bawang putih juga di angka yang cukup stabil, namun bawang merah mengalami peningkatan yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram meningkat menjadi Rp40.000. Hal ini pun ada keluh kesah dari masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan harga yang cukup tinggi ini sangat mempengaruhi atau membuat mereka menjadi kurang nyaman untuk berbelanja. Ya cabai ya. Berapa Bu sebelumnya? Sebelumnya saya jual 60. Terus sekarang udah 90, hampir mendekat. Ada yang jual 100 mungkin kalau yang bagus. Per kilogram ya? Iya. Diharapkan agar adanya penurunan harga atau kembali ke harga stabil agar dimudahkan kepada masyarakat dan juga para pedagang untuk memasarkan dan aktivitas jual beli di pasar tradisional. Dari Jakarta, Putu Bagus, Eri Nugraha, iNews melaporkan.